Yang kedua, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Yang kedua, kulluha finnar illa wahidah. Qala wa hiya al-jamaah. Kulluha finnar illa wahidah. Qala wa hiya al-jamaah. Rawahu Abu Ishaq al-Fazari. Rawahu Abu Ishaq al-Fazari. Yang ketiga, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmidzi. Yang keempat, kulluha finnar illa as-sawat al-a'zam. Kulluha finnar illa as-sawat al-a'zam. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Abu Ya'la. Nomor 5, kulluha dhallah illa firqatan wahidah. Al-Islam wa jama'atahum. Kulluha dhalatun illa firqatan wahidah. Al-Islam wa jama'atahum. Rawahul Hakim. Karena tadi kalau al yang ditakrif, hal yang dimaklumi, dikuatkan dengan riwayat-riwayat ini. Bab ma'ana alaihi wa ashabi, ya tidak mungkin sendiri, satu kelompok. Dan as-sawatul a'zam menunjukkan kelompok banyak. Dan Islam wa jama'atahum, selama masih dimanfaatkan Islam, apapun adalah kelompok besar. Nanti kemudian ada yang menisbatkan diri kepada Islam, tapi sebetulnya bukan Islam. Islam kato-kato lucu lah itu. Islam sejati. Ini itu backgroundnya Islam, tapi dalamnya kufur. Nanti yang kemudian masuk dalam pengertian az-zandaqah atau az-zanatiqah. Kulluha dhalah, kita hubungkan dengan ummatud dakwah yang memang sangat banyak aneka ragamnya di umat Muhammad ini, tapi bukan ummatul ijabah, tapi ummatud dakwah. Kalau kita memahami namanya ummatud dakwah ini jauh lebih luas. Selama orang itu hidup di zaman umat Muhammad siapapun, kemudian dengan kelompoknya yang bermacam-macam di luar Islam pun, toh namanya juga umat Muhammad, toh namanya juga umat Muhammad, tapi umat apa? Umatut dakwah. Jadi nanti kita pahami al-jama'ah al-balid ta'rif. Lid ta'rif. Berarti apa? Jama'atul muslimin. Artinya kita mengertikan al-jama'ah berarti kelompok banyak kaum muslimin. Tidak bisa diartikan kelompok tertentu dari kaum muslimin. Ini kita hubungkan dengan
kesalahpahaman beberapa kelompok yang kemudian mereka akhirnya menyesatkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain, dan mengatakan yang paling benar adalah kelompoknya. Ini jelas salah, karena memahami al-jamaah sendiri dipikir jamaahnya sendiri. Nah, padahal al-jamaah adalah apa? Jamaatul muslimin dengan aneka ragam yang bermacam-macam. Katakan untuk kaum muslimin di bidang ilmu saja, ada namanya mufassirin, adanya muhaddisin, adanya usuliyin, adanya lughawiyin. Yang selanjutnya kemudian semua ulama ini menjadi satunya adalah dalam berpikir akidah, kalau ataupun harus berbeda dalam masalah disiplin ilmu. Yang selanjutnya kemudian disebut ahlus sunnah wal jamaah, itu dalam hal apa? Ya dalam bidang akidah, Dan ini keberadaan ahlus sunnah wal jamaah yang kemudian memberikan arti ahlus sunnah itu siapa dan kapan itu muncul namanya ahlus sunnah wal jamaah. Apa kalau bukan setelah Islam diuji dalam sisi akidah, dan muncul kelompok dari mulai kapan Syiah muncul, kemudian selanjutnya Qadariyah muncul, dan Jabariyah muncul, dan Bahaiyah muncul. Ini belum kemudian Syiah berapa sekte dan macam-macam. Pokoknya ketika Islam diuji dalam masalah akidah, yang di situ kemudian muncul apa? Muncul takfiru ba'dihim ba'dan. Itu sangat berbeda dengan perbedaan yang terjadi hanya karena masalah furu'. Nah, mungkin orang yang mengatakan batal sholatnya karena menyentuh perempuan itu mengatakan kafir kepada orang yang mengatakan tidak batal menyentuh perempuan. Ya, kan tidak mungkin. Jadi selama ini yang kita pahami dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah tidak pernah muncul takfiru ba'dihim ba'dah, ya. Yang justru muncul takfiru ba'dihim ba'dah apa? Dalam hal apa? Dalam hal akidah. Jadi yang kita lihat tidak pernah terjadi yang namanya madhab Syafi'i mengkafirkan madhab Hambali dan sebaliknya, atau Hanafi mengkafirkan madhab yang lain. Tidak ada. Yang ada adalah orang Syiah mengkafirkan apa? Ahli sunnah. Nah, ada hubungan dengan permasalahan al-muwalah li sahabah, mencintai sahabat itu termasuk bahagian daripada akidah apa tidak? Mereka mengatakan tidak, bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat Rasulullah SAW. Bicara masalah perselisihan yang terjadi karena furu, ya ini suatu hal yang nggak mungkin diingkari adanya, karena nyegorone Quran, nyegorone hadis. Tapi kalau sudah bicara masalah akidah, di sini kita akan bisa memberikan satu kesimpulan. Yang ada itu yang tidak sama dengan orang banyak itu ya ini. Kemudian yang lebih banyak as-sawatul a'dham adalah seperti ini. Sedangkan kelompok kecil yang tidak sama adalah ini. Itu sangat jelas itu. Jadi makanya kita akan mengatakan apakah sawatul a'dham Syiah? Tidak. Apakah sawatul a'dham Ahmadiyah? Tidak. Ahmadiyah urusannya dengan masalah akidah, Syiah masalahnya akidah. Kemudian Al-Mu'tazilah kaitannya dengan masalah akidah.
Jadi sehingga kalau kita bicara man humus sawatul a'zam,